Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Pada saat ini, Jonggu, Xiaoyan, dan yang lainnya adalah orang yang pertama yang diselimuti cahaya keemasan. Sekarang mereka hanya merasakan tubuh dan jiwanya terpisah saat ini, sehingga mereka dapat melihat tubuh mereka sendiri melayang di antara liku-liku dalam ruang tertentu. Namun karena jiwa mereka dapat melihat tubuh mereka sendiri, perasaan kuat datang dan membuat mereka pusing. Mereka bahkan tidak dapat menemukan arah tenggara, barat laut, dan lautan selatan. Karena mereka merasakan jiwa mereka rasanya akan terkoyak saat ini. Hanya saja perasaan ini tidak berarti apa-apa bagi Xiaoyan. Lagi pula, saat melakukan perjalanan melalui pohon dunia ke dunia lain, perasaan itu 10 kali lebih kuat dari sekarang. Tapi untungnya, perasaan ini tidak berlangsung lama, karena setelah beberapa saat, keempat orang ini merasa jiwa mereka langsung ditarik kembali ke dalam tubuh mereka kembali. Setelah semua orang mendapatkan kesadarannya kembali, segala sesuatu di depan mereka perlahan-lahan menjadi stabil. Untungnya, dalam keadaan linglung ini, keempat orang ini masih melakukan perjalanan bersama dan tidak dipisahkan. Jadi semua orang berada di tempat yang sama. Segera semua orang melihat sekeliling dari tempat mereka berada. Kemudian mereka menemukan bahwa itu adalah pemandangan es dan salju. Bahkan angin dingin bertiup dari segala arah. Hanya saja segala sesuatu di sini tertutup oleh lapisan es yang sepertinya ditempati ini tidak ada makhluk hidup. Jika mereka melihat ke bawah, mereka awalnya berdiri di kubah dunia ini. Namun benua ini sepertinya berada di bawah lapisan es yang tebal. Dan sepertinya segala sesuatu yang ada di dalam telah membeku. Namun pada saat ini, tiba-tiba lapisan es mulai mencair dengan sangat cepat, yang membuat Xiaoyan dan yang lainnya jatuh dari ketinggian. Awalnya ada keheningan di tempat ini, tapi sekarang sepertinya waktu telah berjalan mundur, dan untuk pemulihan ini dibutuhkan kurang dari setengah batang dupa. Setelah semuanya dengan cepat berputar kembali di mata semua orang, dunia telah mendapatkan kembali vitalitas aslinya. Hanya saja pada saat yang sama, perasaan krisis yang kuat tiba-tiba muncul di hati Xiaoyan dan yang lainnya. Karena apa yang baru saja mereka lihat bukanlah sebuah langkah mundur ke masa lalu, tapi pemandangan ini semacam keterampilan bertarung yang kuat. Sehingga ketika semua belum bisa bereaksi, tubuh mereka tiba-tiba tidak bisa bergerak lagi, seolah-olah tubuh mereka telah membeku. Segera terdengar siulan dari kejauhan, kemudian 4 sinar cahaya dingin datang dengan cepat. Adapun cahaya dingin yang menyapu semua orang adalah 40 anak panah yang sepenuhnya transparan. Duar, duar. Segera 3 anak panah meledak satu demi satu, dan satu-satunya orang yang dapat lolos adalah Xiaoyan. Adapun Xiaoyan dapat bereaksi terlebih dahulu karena dia bergabung dengan avatar Dewa Asli Bintang 8. Jadi saat tubuh Xiaoyan tidak bisa bergerak, dia menggunakan energi dan darah avatar Dewa Asli yang kuat untuk membebaskan diri. Saat ini, mata Xiaoyan tampak dingin dan tegas. Kemudian sosoknya tiba-tiba bergerak dan menghilang dari tempat dia berada. Duar! Segera terdengar ledakan suara keras di kejauhan yang membuat alam di depan Jonggu runtuh dengan kecepatan yang menghancurkan. Namun saat berikutnya, dunia di sekitarnya berubah menjadi dunia yang sepi. Tapi tidak jauh dari Xiaoyan, sebuah sesosok tubuh bertabrakan dengan tinju Xiaoyan dengan sengit. Berani Anda masuk tanpa izin ke dunia tanpa batas saya? Sekarang Anda akan membayar harganya dengan nyawa Anda. Sebuah suara
serius datang dari sosok di depan Xiaoyan, dan itu adalah pria yang mengenakan jubah putih. Bahkan ada tanda seperti kepingan salju di antara alisnya. Tepat ketika suara ini bergema, tiba-tiba hembusan angin dingin segera menimbulkan dampak yang sangat kuat. Karena saat angin dingin ini menyapu, segala sesuatu di sekitar Xiaoyan langsung membeku. Hanya saja Xiaoyan masih tampak tenang. Karena saat rasa dingin datang, nyala api di tubuhnya meningkat, sehingga dia tidak terpengaruh sama sekali. Bahkan dia menatap orang di depannya dengan tenang dan berkata, "Anda hanya berada di keabadian Kaisar langkah keempat. Sekarang saya ingin melihatnya. Mengapa Anda masih berbicara omong kosong?" Segera Xiaoyan maju selangkah dengan telapak kakinya. Kemudian kelima jari mengepal dalam kehampaan. Namun sebelum dia mengayunkan tinjunya, tiba-tiba ada suara menderu pelan di sekelilingnya. Seolah-olah kekuatan dahsyat bergema di sekeliling. Tepat ketika pria berjubah putih menatap Xiaoyan, tanda kepingan salju di antara alisnya langsung hancur, sehingga rasa dingin yang keluar dari tubuhnya seolah-olah dapat membuat semua yang ada di sini membeku. Namun meskipun Xiaoyan diselimuti udara dingin, tapi Xiaoyan masih tidak terpengaruh sama sekali. Kemudian dia mengambil satu langkah dan ada kilatan benang yang seperti sutra berkedip di depannya. Tepat ketika kilatan itu muncul, lengan Xiaoyan sudah terangkat. Tapi meskipun tinju Xiaoyan belum dilepaskan, sudah ada fluktuasi kekuatan yang sangat kuat yang dipancarkan darinya. Sehingga pria berjubah putih itu berkeringat dingin. "Tunggu, saudaraku, ada yang ingin saya katakan." Pria berjubah putih berkata dengan suara yang dalam. Jelas dia sepertinya merasakan kesenjangan yang sangat besar dalam hal kekuatan. Karena jika pukulan ini mengenainya, meskipun dia menggunakan seluruh kekuatannya, mungkin tubuhnya tidak bisa menahannya sama sekali. Hanya saja, meskipun pria itu sudah terlanjur memohon ampun, namun sepertinya Xiaoyan tidak berniat untuk berhenti. Jadi, tepat ketika tinju Xiaoyan jatuh, wajah pria berjubah putih langsung berubah drastis. Kemudian ribuan lapisan perisai es muncul di hadapannya. Hanya saja, tinju Xiaoyan terlalu kuat, sehingga perisai es yang memblokir serangan Xiaoyan runtuh lapis demi lapis. Bahkan dampak tinju Xiaoyan terus menyapu ke arah pria itu secara langsung, dan langsung menghantam pria berjubah putih, yang membuat pria itu terlempar ke belakang. Namun kecepatan Xiaoyan sangat cepat sehingga sebelum pria itu dapat menstabilkan sosok, tiba-tiba pukulan lain di dadanya. Tuar! Segera suara tumpul bergema dan keras. Bahkan di bawah tinju Xiaoyan, pria berjubah putih itu langsung memuntahkan seteguk darah karena seluruh dadanya cekung ke dalam yang membuat pria itu terlihat sangat malu. "Saudaraku, tunggu sebentar, ada kesalahpahaman tentang masalah ini. Ini adalah peta dunia saya, dan saya akan memberikannya pada saudaraku. Dan ini adalah sebuah tanda untuk berteman dengan Anda. Jadi bagaimana?" Saat pria itu berbicara, dia memegang dadanya yang terasa sakit. Meskipun luka tersebut tidak berakibat fatal, tapi orang di depannya sepenuhnya mampu membunuhnya. Hanya saja, Xiaoyan tidak berkata apa-apa, dan hanya ada benang guntur yang menyambar di bawah kaki Xiaoyan. Tepat ketika Xiaoyan menatap pria berjubah putih itu yang menembak ke belakang, mata Xiaoyan menunjukkan kilauan cahaya. Aura orang ini terasa familiar bagi saya. Jadi yang terbaik adalah merebutnya dan mencari jiwanya secara langsung. Xiaoyan bergumam dalam hatinya, namun melihat Xiaoyan tidak berkata apa-apa, pria berjubah putih itu menunjukkan tatapan pahit di matanya. "Sialan, saya tidak menyangka bahwa orang yang saya temui begitu kuat. Sepertinya kali ini saya tidak cukup beruntung." Pria itu mendengus dingin. Jelas dia tidak pernah berpikir akan menghadapi situasi seperti ini. Jadi tidak ada gunanya menawarkan peta miliknya sendiri pada Xiaoyan. Karena Xiaoyan masih mengejarnya, seperti binatang buas yang melihat mangsa.
seolah-olah Xiaoyan tidak berniat memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Bahkan, meskipun dia mengatakan dia ingin memberikan peta pada saat ini, pria berjubah putih itu terus menembak ke belakang. Adapun pemandangan di area ini, tanahnya berwarna kuning dan retak. Bahkan ada juga banyak lubang besar-besar yang sepertinya terbentuk dari hasil banyak pertarungan. Tepat ketika pria ini terus menembak mundur, dia mengeluarkan bulu busur di tangan. Meskipun pria berjubah putih ini tidak bisa mengunci keberadaan Xiaoyan, dia hanya bisa menarik tali busurnya secara langsung. Kemudian ribuan anak panah es langsung menyapu ke arah Xiaoyan, yang menyebabkan gelombang panah es dingin menutupi segala sesuatu di sekitar Xiaoyan. Namun di tengah hujan anak panah ini, Xiaoyan melihat area yang terselubung dengan cepat runtuh, sehingga saat Xiaoyan mendekat dengan kecepatan luar biasa. Pada saat ini, tiba-tiba tubuh Xiaoyan membeku karena kekuatan pembatas yang kuat menyelimuti dirinya, sehingga memaksa kecepatan Xiaoyan melambat. Apakah ini formasi musim dingin? Xiaoyan berkata perlahan, meskipun Xiaoyan tahu bahwa formasi ini sudah diatur oleh pria itu sebelumnya, tetapi Xiaoyan dengan sengaja memasuki ke dalam formasi ini. Pada saat yang sama, wajah pria berjubah putih itu menjadi gelap. Kemudian dia membuka mulutnya sedikit. Segera sebuah tombak panjang putih langsung muncul di mulutnya. Segera terdengar teriakan langsung ke arah Xiaoyan. Tombak penghancur bintang. Setelah pria itu selesai berteriak, tombak panjang tersebut muncul dengan sangat cepat. Selain itu, kecepatan Xiaoyan terbatas dalam formasinya saat ini. Jadi pria berjubah putih mengira bahwa serangan pasti akan mengenai Xiaoyan. Setelah tombak panjang putih keluar dari mulut pria itu, dia terdiam sejenak. Kemudian tombak itu langsung menghilang begitu saja, seolah-olah dia melarikan diri ke dalam kehampaan. Tepat ketika tombak itu muncul kembali, jaraknya sudah kurang dari setengah kaki dari Xiaoyan, dan dia langsung bergegas menuju alis Xiaoyan dan meledak. Namun saat Xiaoyan ditusuk di antara alisnya, tiba-tiba sebuah benang sutra tiba-tiba muncul di semua area pertarungan ini. Namun hanya saja jika Anda bisa melihatnya dengan cermat, Anda dapat melihat bahwa benda seperti benang ini sebenarnya adalah kilatan guntur. Duar! Segera terdengar suara ledakan guntur yang membuat di area sekitar mereka berdua bergetar hebat. Kemudian sosok Xiaoyan tiba-tiba menghilang lagi. Tepat ketika pria berjubah putih itu melihat pemandangan ini, dia juga cukup tercengang. Bagaimana mungkin orang ini telah terjebak dalam formasi saya, tapi kenapa orang ini masih bisa bergerak dengan begitu cepat? Di bawah keterkejutannya, seketika pria itu merasa bahwa rambutnya tergerai bertiup angin. Meskipun sebenarnya dia tidak tertiup angin, melainkan itu dipengaruhi oleh kilatan cahaya guntur yang membuat rambut pria itu tampak sangat halus. Sekarang semuanya berdiri terbalik, sehingga saat pria berjubah putih berada dalam pandangan sekelilingnya, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Ternyata Anda memiliki banyak akal, sehingga Anda bisa menggunakan formasi berbahaya seperti ini. Sepertinya ini merupakan keterampilan yang terukir dalam darah klan Cimi Anda, kan? Xiaoyan berkata dengan dingin. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.